Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2021. Di video kali ini khusus kami akan menyambung dari video sebelumnya yang berkaitan dengan audiensi GTK HNK 35+ Kabupaten Jawa Barat dengan Kemendikbudristek, teman-teman. Jadi silakan teman-teman menyimak videonya sampai selesai nantinya untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai P3K Guru, karena di sini banyak sekali informasi terkhusus untuk juga pelaksanaan P3K di tahap 2 dan juga kebijakan-kebijakannya, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja kita ke video selengkapnya. Silakan disimak teman-teman. Berteduh itu kan juga repot. Kalau di pendidikan harus ada murid, ada guru, ada bahan ajar. Kurikulum ini tiga ini kan penting. Ini kan pokok nih, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi adanya guru itu harusnya itu menjadi prioritas dalam program pendidikan dimanapun. Jadi nggak boleh ini di nomor 2 kan, mau bangun program yang lain-lain itu sebenarnya nanti dulu gitu. Guru dulu ya, utamakan. Ini katanya ini pokok ini, nggak mungkin orang nggak pakai baju kan kalau kita. Itu aneh banget kalau nggak memperjuangkan guru itu. Atau murid-murid kita ada gurunya. Sebenarnya dilihat tuh sebenarnya bukan guru, murid-murid kita ada gurunya. Ya makanya itu kan aneh. Garut itu bilangnya itu kita tuh defisit. Tetapi kenapa area kota itu ada pendopo itu dibangun padahal belum. Makanya saya tadi bilang singkil aja sekalian Pak. Terjadi di hampir semua daerah Pak. Ya, seperti itu. Mungkin harus ada surat teguran dari sekalian itu. Ya, jadi kami juga dinas pendidikannya ada teguran. Keuangan Pak, kami nggak bisa karena kalau di otonomi daerah kita nggak bisa. Kepala dinas kan bosnya kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri, bukan ke kami. Jadi makanya kita mau LDPU. Jadi kami nggak bisa menegur Pak. Yang kami bisa lakukan kemarin salah satunya adalah mungkin ke Kementerian Keuangan ada semacam anggaran pendidikan kan 20%. APBN kan kita terus naik. Berarti anggaran transfer ke daerah kan sebenarnya terus naik juga kan. Ada semacam mungkin nanti kita mengusulkan, mudah-mudahan bisa nanti kita perjuangkan juga kejelasan apa dipergunakan buat apa gitu. Jadi sehingga kemudian kita melihat keberpihakan program-program mana nih kita mau. Ya betul. Itu salah satu dorongan kami ke sini itu karena di daerah jujur kita sudah mentok Pak. Aduk-adukan sakum, Iya. aduk-adukan. Iya. Kita udah ke BKPSDM, jawabannya anggaran. Melihat kantong sendiri seperti itu. Pas Menteri bilang, ayo ke kepala daerah diangkat sebanyak-banyaknya kan? Iya. Rame kan? Iya. Saya bilang kalau bukan Menteri Keuangan yang bilang, saya kurang percaya. Saya bilang gitu ya Pak. Soalnya kita langsung datengin Bapak Bupati ya. Tanyain sendiri ke pusat. Iya, kemarin ketua komisinya ngomong, Ibu nggak ngerti. Saya jauh dia sama Q. Loh, saya ngurusin kok dibilang nggak ngerti. Saya gitu kan. Garut. Iya. Dadang, iya. Oh, Ibu tuh nggak ngerti loh. Kok saya bisa dibilang nggak ngerti? Beliau langsung pundung ya. Makanya kita Awas ya kalau nggak mendengar saya keluar. Saya gitu. Langsung marah, langsung pundung. Ngerti pundung nggak Pak? Ngambek. Langsung. Saya ketawa kan. Kurik Pak. Pundung mah kecewa. Kecewa. Langsung pundung, langsung Awas ngantuk ya gitu. kalau saya nggak dengerin saya pergi. Memang begitu Pak, ketika kemarin saya katakan bahwa Kabupaten Sukabumi yang lulus itu 1045. Kemudian kata Pemda itu kami hanya memberikan SK 500 orang saja. Nah itu jadi sekarang lagi ramai di kabupaten itu. Ya itu juga. Nah gimana gitu kan? Sebenarnya
dalam asumsi kita sudah ada mulai pengangkatan, harusnya skenario awal penganggaran itu di bulan Juli itu udah mulai ada pengangkatan sebenarnya Pak. Jadi ketika sebenarnya di akhir tahun kemudian malah lebih dikecilkan lagi itu kita juga bingung juga gitu. Intinya Seharusnya dan itu formasi full ya Pak. Intinya tuh. Tapi memang advokasi ke daerah sih. Iya, intinya tuh gini, jadi memang kayak Menkyu itu perjuangannya kan sudah sampai. Sebenarnya di undang-undang APBN-nya itu disebut Bu, ada yang di earmark untuk gaji P3K dan pemulihan ekonomi, penanganan COVID itu ada sebutannya di situ. Lalu Pan RB itu ini Pak Andika ini bisa menambahkan ceritanya ya, waktu usulannya dari kita, dari Mas Menteri Pak Dirjen 1 juta, kenapa turun sampai 5.000, itu kami yang memfasilitasi temuan tanah BKD dengan PAN, dengan hitung-hitungan, cocok-cocokan, mereka tanda tangan pernyataan loh, sedia ngangkat. Jadi bukan, kan ada tuh yang BKD ngomong, kamu nggak tahu kok formasi turun 500, nggak mungkin ada formasi turun, mereka tanda tangan pernyataan. Garut banget itu Bu. Ya. Garut banget itu. Ya maksudnya tuh nggak ada formasi yang tiba-tiba jatuh. Iya, pasti ada dari bawah. Enggak, ini kalau Pak Digani, ini Pak Digani kan ada gimana masalah formasi itu Pak? Iya Pak, lapor Pak. Jadi kalau itu awalnya memang sudah mengusulkan namanya. Iya. Terus bersurat ke kita, ke Kemenpan untuk mendropkan menjadi 190. Ya. Jadi sudah pernah ada surat. Emang betul ada saya bukti. Kalau Cianjur juga sama Suratnya. seperti itu. Surat yang 8.008 itu kan Nyebar, bulan Bu. Desember gitu kan. Iya. Nah, ketika ada perubahan bulan Februari, kenapa yang timbul itu hanya 196? Nah, pada akhirnya kami juga ke Kemenpan RB pada waktu itu ketika innalillahi kok kita ajuin 8.801, kenapa sekarang yang di ACC 196 dengan PD-nya pemerintahan daerah Garut, yuk kita susul ke Di bawah saya tuh, ke Kemenpan RB Bu. Tapi malah di Menpan RB itu, maaf, justru Pak Sekda sekdanya itu dimarahin. ditunjuk, kamu di daerah kerja Sama apa? Pak Dirjen di Kemenpan RB. Seolah-olah kita melihatnya ini mau percaya yang mana? Apa ke daerah, apa ke pusat, Kemenpan RB? Jangan pernah menyalahkan kesalahan orang atau kesalahan sendiri ke kami, kata Pak Dirjen. Itu siapa sih? Bapak siapa? Oh, Alek Deni, bukan Pak? Iya, yang Iya, Pak Alek. putih Bukan, Sebelumnya. Pak Ali. yang kecil-kecil. Iya Pak Ali. Ari. Iya, Yang Ali kan pokok. Hari Jangan Pokok. pernah nyalahin kesalahan orang lain ke kami. Pikir dengan baik. Betul. Saya sampai, kita kan orang luar ya Pak, kita yang jadi objek ya kan. Saya sampai lihat ke Pak Sekda juga, mana yang mesti saya percaya gitu. Drama Korea gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau seperti Bapak bilang, kalau memang ada surat lagi untuk di down, Iya. ya berarti Kita didolimi kita oleh didolimi pemerintah daerah. sendiri. Gitu. Tepuk tangan. Ya, mungkin memang ada masalah pemahaman tentang anggaran Bu. Jadi memang Iya. perlu di ini ya, mungkin untuk bareng dengan Kemenkyu. Kalau memang katanya Komisi 2 sudah mendapatkan penjelasan DAU, itu sebenarnya saya cuma bilang gini Pak Dirjen, kok Garut aja yang kemudian kok yang lainnya ngerti soal DAU gitu loh. Artinya tuh itu salah, jadi pemahamannya saya itu salah. Kalau salah kan semuanya nggak paham ya. Jadi mungkin interpretasinya berbeda. Saya bilang ya nggak salah. Kabupatennya itu punya interpretasi yang berbeda. Jadi perlu ada penyamaan persepsi gitu tentang apa itu DAU yang dialihkan untuk gaji P3K itu. Kalau menurut mereka kan harus ini jelas bunyi ini sekian Pak Dirjen, sekian untuk gaji P3K, kan nggak seperti itu. Tapi Pati juga sama Bu, kayak Garut. Cuman mungkin yang muncul ke media Garut aja. Karena Garut punya Oyag. Karena Tapi juga sama emang dari sangat Pemda. luar biasa. Soalnya. Ada 548 Bu Pemda se-Indonesia. Iya kan, Jadi- bukan hanya Garut aja kan. Enggak, iya, tapi pokoknya ada yang maksimal, Iya betul. ada yang setengah-setengah, ada yang minim sekali gitu. Pokoknya Itu. memang 50%. Tapi Garut minim sekalinya ekstrim Bu. Iya, makanya saya bilang kan wow Pak. Ya,
Dan guru Garut memang kayaknya keren-keren, jadi banyak yang lulus passing grade. Itu yang lulus passing grade aja 2.150. Iya, makanya Ibu, harusnya kan kalau formasinya diajukan full berarti semuanya itu udah tertutup. Sudah dapat. Betul. Jalur sama Majalengka dekat ya? Jauh. Sama Sumedang dekat. Sama Sumedang. Sumedang, Tasik. Sama ya kayak Garut. Majalengka sama Indramayu. Gede. Cianjur sama. Majalengka itu formasinya 3.500. Gede. Ya Allah. Itu awal ajuannya katanya 4.000. Iya. Maksudnya Garut memang aneh. 9.000 Betul loh. Dekat ya? Sangat. Garut Majalengka dekat. Bapak, Sering Bapak ada Nur Sangat. komunikasi sama Majalengka. Awal-awal mau ada Saya kan ketawa Bu. katanya 4.000. Waktu itu kan ngirim surat ya ke Ibu ya. Keluar ya itu. Nggak ada kop surat ya. Sama kata kayak Kita nggak ada Bogor ya. juga Ini buat ke siapa? Buat gede. Ketua PGRI. informasi. Kan dapatnya ke Bandung maksimal Bapak. Buat ke siapa? Buat bagi. Cuma Sumedang aja yang Nggak maksimal juga ya. honorernya sama hampir Kalau nggak 8.000. Bandung Barat, Bandung Barat kan Informasi kemarin Garut dong Pak, dari main Bu 1.200 ke Garut. 900. Iya, ini mah ajakan main, bukan formasi. Karawang dulu yang deket. Ke puncak aja Pak. Ini Pak, satu lagi ganjalan Pak, ini mengenai testing Pak. Yang menjadi ganjalan itu ketika dibuka formasi, ada formasi tersebut diperebutkan oleh dari berbagai sekolah luar. Nah, ketika pas perekrutannya itu yang lulus mengisi formasi itu adalah guru induk, meskipun guru induk itu nilainya kecil, sekelas Serdik pun kalah Pak. Tapi dia udah lulus PG aja ya. Lulus PG tetap, Iya. lulus PG, Guru Indo tetapi itu hanya butuh lulus PG, Pak. oh iya Pak. Nah kalau seperti itu mungkin seolah-olah untuk apa ikut tes? Rame Pak. Kalau ini guru Indo ya, jadi sebenarnya perlu dipahami ya. Permenpan RB. Pak Dirjen. Satu ada dasarnya Pak RB. Yang kedua memang kita menghargai guru Indo yang sudah mengabdi lama di sekolah itu. Iya. Maka dia dapat afirmasi kesempatan pertama. Hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Setelah itu jangan marah-marah lagi, kan udah dikasih kesempatan. Iya. Bersaing dengan dirinya nggak ada saingannya loh. Iya. Kalau dia kan Pan RB, Permenpan pasal 28 bunyi begitu. Kalau sudah dilamar tidak boleh dilamar orang lain. Berarti dia hanya cukup bersaing dengan dirinya. Jadi Pak, ini yang tadi saya ceritakan, yang kan gurunya guru kayak biologi tadi ya, formasinya 3, gurunya yang ada 2. Berarti ini dilindungi Ya. nih, walaupun misalnya passing grade-nya misalnya 55 gitu ya, Ya udah lulus, dia 56 gitu, udah. dia udah dapat. Sementara yang satu ini formasi yang kosong diperebutin sama misalnya 100 orang gitu, nilainya 70, nilainya 80 gitu, yang dulu cuma 1, Iya. yang itu enggak itu, tapi yang ini itu udah afirmasi dia. Ya. Jadi makanya banyak yang mungkin bagus-bagus dari ini, tapi dia memperebutkan formasi yang satu ini aja. Nah ini ya, Bu Yang banyak Rina, bertanya-tanya, saya kenapa? sampaikan ya, yang di tangan Pak Dirjen ini yang nggak ngerti, ngoceh-ngoceh. Ini kan aturan Permenpan ya. Jadi yang nggak ngerti kenapa yang diterima malah nilai di bawah saya, saya di atas kalah ranking, harusnya kan saya, loh kan yang punya tuh dulu, yang punya kursi dulu, kita Betul. kasih Yang punya kesempatan. tempat. Ya kita, misalnya Bu Lina nih, dia di mana Bu Lina? SD 1 Cinta Nah, Karya. Cinta misalnya Karya. SD 1 Cinta Karya Bu, udah berapa tahun di situ? 20. Nah 20 tiba-tiba ibu disaingkan sama SD lain anak-anak PPG, terus nilainya ibu kalah kan? Kalah IND. dengan 170 Kan menit. marah kan? Ya itu yang terjadi, yang dimaksud Ya, itu tapi memberikan. seolah-olah jadi PHP, maaf Bu. Yang kalau di belakang Udah dapat SMS kan ya? rekan ya Udah dapat SMS riset kan? Iya harusnya udah enggak. ada. Ada kan? Di riset enggak? Iya. Ya udah. Cuma kan iya. Riset kan? Enggak riset. Nggak riset. Iya. Karena di sekolah sini ada formasi. Mekanisme sistemnya begini. Bukan. Gimana? Mekanisme sistemnya begini. Ini ada formasi 1 atau 2. Belum ada daftar dari sekolah negeri. Kebuka kan? Iya. Ada daftar dari sekolah lain masuk. Daftar sekolah lain masuk. Silakan aja masuk. Begitu ada yang masuk dari sekolah negeri daftar. Oh kok tinggal 1 formasi. Berarti yang sekolah lain ini nanti berputar di 1 formasi ini, yang 1 dan dikunci. Kan 5 hari pendaftaran tuh. Iya. Ini masih verbal di sini, masih verbal jasa atau kan? Iya. Verbal jasa segala macam. Begitu masuk lagi 2, habis berarti kan? Oh udah habis berarti. Kita SMS loh semua. Formasi ini habis, bukan PHP. Kita baru tahu formasi ini habis H+4, H-1 dari tutup pendaftaran.
Iya kan? Kalau misalnya belum tutup pendaftaran, dari mana kita tahu formasi habis? Habis itu kita SMS. Ya. Bayar loh tuh SMS, jangan dihitung satu SMS cuma Rp250. Tapi sekolah SMP ke saya nggak ada sih. Berarti Soalnya di sekolah saya nggak ada formasi di sekolah saya. Dari sekolah saya nggak ada formasi. Oh, bapak ke sekolah lain gitu. Iya, itu Pak. Yang di PHP itu dia lolos di sekolah Induan Mas. Bukan, dia kan nggak punya tuh. Dia kan melamar 1 dibanding 1 juta tadi loh. Dia kan PHP toh, tiwasan aku bahasa Jawa, aku orang Jawa. Iya. Tiwas itu bahasa Jawa. Terlanjur. Aku terlanjur bahasa tinggi kok tewas di PHP aja. Enggak, namanya latihan Pak. Memang 1 toh formasinya. Terus pertanyaannya, kok cuma 1? Tanya pada Luput yang betul yang kenapa cuma 1? Ya, ini Bu. Jadi sistemnya itu kalau misalkan sekolah A ada formasinya 1. Kalau misalkan yang guru sekolah itu belum ngelamar, otomatis masih buka. Tetapi kalau misalkan guru yang sekolah di situ udah ngelamar, seperti itu. Enggak. Langsung dikunci. Begitu yang sekolah itu ngelamar, Ya. berarti kan yang lain yang tadi dibilang PHP itu. Iya, iya. Nah itu Tapi kita kasih tahu, kamu melamar di tempat yang salah. Tempat yang sudah ada sekolah negerinya. Itu apa? Yang perintah reset itu Pak? Sebentar. Reset, ya. Sebentar ini hanya sekali. Nanti yang kedua nggak ada. Bu, sekarang kan saya udah lulus PKN, ikut daftar lagi. Iya, gimana? Apa? Yang Informasinya nambah apa nggak Bu? Pasti saya yang kemarin yang nggak lulus. Sisa. Enggak. Ada ini, ada tergantung daerah sih. Iya. Tapi kalau Garut kan memang sedikit ya Bu ya. Kalau Cianjur Kecuali kan- Ibu tadi kata Bu Nuno mau ke mana tadi? Papua. Enggak. Tetangga. Yang ini secara garis jangan dulu. Garis besarnya. Saya Kalau- nyimak. Kalau yang awal kemarin kan memang fokus ke sekolah di guru induk sekolah negeri. Nah nanti yang kedua ini harusnya semuanya. Tapi kabupatennya sama. Ibu kan di Garut formasinya kan memang sedikit, jadi ya pasti nggak bakal banyak. Tapi ada daerah lain yang taruhlah sekarang ini tahap pertama itu 1000, nanti tahap kedua itu bisa 1200 atau 1300 gitu. Jadi Ada pertanyaan formasi ya, berarti. betul. Jadi pertanyaan Bu Lina tadi, harus daftar nggak? Kalau Garut daftar mana? Tahun kedua udah habis kan? Tapi kalau di luar Garut, di luar Garut misalnya, karena misalnya Salatiga, ya saya nggak bisa masuk. Wah Bu. Bangga. Mas Berapa Erika, ya? sebentar ya Mas Erika. Kalau yang sudah punya passing grade, ya, tetapi milih tempat melamar jabatan lain, misalnya saya ini sejarah nih, saya mau melamar geografi di SMP sana, ya kan? Berarti kan saya beda nih yang ujian saya nih. Nilai saya nggak bisa dipakai dong, saya ujiannya sejarah, lamar lagi Bu. Tapi kalau saya nggak ngelamar lagi, saya mau berharap passing grade saya udah tinggi dong. Yakin saya menang sama kompetitor, ya boleh. Tapi kalau nanti kompetitor lebih tinggi, iya. Ya kalah lagi dong. Ya, udah ujian aja kalau memang ini. Tapi kalau nggak ada formasinya gimana? Ya itu lain cerita. Iya, kalau Masalah utama itu. Nah, itu formasi. Bapak di mana daerahnya? Di Garut. Bahasa Inggris itu di Garut. Ada 2. Gitu kan? Ya. Saya mau yang mau saya tanyakan itu kebetulan ini Pak Kasih PT kan interview tadi. Tolong ditanyain ini mengenai konten dari soal. Karena ketika berbicara guru kelas di SD itu terbagi 2. Ada guru kelas bawah, Kelas atas. Guru kelas bawah itu 1, 2, 3. Kelas atas itu 4, 5. Namun ketika pas pelaksanaan testing itu Sama. rata-rata soal itu Soal SMA. soal Ada SMP. untuk kelas atas. Contoh matematika saja, matematika operasi hitung itu rata-rata Ada di SMP. SMP ataupun di kelas atas gitu. Ya. Maka yakin ketika yang namanya guru kelas bawah, karena mereka itu concern bahwa itu cara itu membaca, menulis dan menghitung dalam artian dasar, maka
rata-rata Nilainya soalnya jadi SD Saya saya juga mau selesai mau pamit dulu nih Bapak. Tapi saya mau pesan pertama menguatkan yang tadi pesan Bu Nunu ya. Kita gimana caranya untuk menguatkan memperbesar kesempatan tadi Bu Nunu bilang sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau ikut tes yang sekarang tahap 2 pokoknya mudah-mudahan passing grade-nya bisa lebih tinggi. Nanti bisa dapat formasi lebih cepat gitu ya. Nah, kalaupun nanti passing grade yang sekarang nilainya lebih rendah dari passing grade yang sekarang, nggak apa-apa, nggak rugi gitu. Jadi tetap yang sudah lebih tinggi yang akan dipakai. Jadi nggak ada ruginya. Jadi itu satu. Jadi tidak dikalkulasikan. Enggak Bu. Jadi pokoknya mana yang lebih tinggi aja Bu. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Tapi Pak, maaf kami berarti harus bertarung juga dengan yang Serdik ya, dengan poin yang 500 poin, sedangkan kita 35 hanya 75 poin. Betul Pak. Nanti itu beratnya di sana Pak. Pokoknya Bapak intinya passing grade-nya ditinggiin aja gitu. Jadi nanti akan memperbesar kemungkinan pokoknya Pak. Terus jadi kita formasi Bu. Iya, formasi pemuatan lagi yang kita itu yang tadi kita sampaikan Mas Menteri, kita akan bentuk perjuangkan ini tentunya dengan formasi itu harus melalui daerah ya untuk mengajukannya semaksimal mungkin. Kami juga tahun depan itu mendorong termasuk untuk guru-guru yang pensiun tahun depan. Jadi artinya guru-guru untuk tahun depan formasinya itu ada lebih besar lagi karena termasuk. Iya, Garut Pak tahun depan juga Pak dilihat dari yang pensiun itu hanya 800 orang. Jadi ketika nanti formasi masalah pengajuan formasi ini sudah kelar Bu, ada formasinya, maka yang passing grade-nya sudah bagus-bagus itu kita akan perjuangkan nggak usah ini prioritas untuk dapat formasi langsung. Jadi ini Pak. Ya. Jadi nggak usah tes lagi Pak ya? Nggak usah ikut tes di tahun 2002. Tapi yang sekarang kita ikut dulu gitu. Ikut dulu. Nggak ada ruginya gitu. Iya. Jadi itu ya. Gak usah pindah ke Serang ya Pak. Kecuali kalau mau merantau. Nggak tinggi kayak soal SMP. Mau ke Papua. Nah, kalau ini pesan yang kedua. Pesan saya yang kedua adalah saya lihat ada yang sudah ikut belajar di guru Belajar Berbagi. Itu kan ada kisi-kisinya di situ. Tapi itu bukan harus seperti itu yang keluar. Itu kan prinsip-prinsipnya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada materi-materi dari macam-macam. Ada yang saya lihat guru-guru bikin komunitas belajar sama-sama. Ini yang sudah lulus Bu, ini ajakin, ayo dong belajar sama kami gimana caranya untuk bantuin gitu. Jadi kita lihat di mana-mana ini guru-guru yang banyak yang lulus ini mereka bikin komunitas belajar. Jadi pokoknya sekarang kita kuatkan belajarnya. Jadi sekarang guru SD bawah sama SD atas gitu ya. Sebenarnya kalau guru SD aja sebenarnya gitu loh. Jadi matematika juga sama ditanyakan kepada kami. Tapi itu Pak, matematika ya harus minimum kompetensi matematiknya harus bagus gitu. Jadi kan itu yang jadi guru matematika mau ditempatkan di mana saja sebenarnya sudah siap gitu. Tapi harus berlatih dan itu belajarnya harus sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kalau misalkan itu, tapi kalau untuk yang ada senior saya ya Pak, kan dia lama juga di kelas bawah nih Pak, terus ikutan tes belajar. Jadi yang kelas atas ajarin, ayo bikin apa caranya gimana, iya bareng-bareng dibantuin gitu. Jadi bahkan mungkin yang sudah jadi pegawai atau bahkan ada juga yang dosen-dosen saya lihat juga bikin komunitas untuk bantuin. Jadi itu menurut saya itu yang kita kuatkan, karena semakin itu nanti Bapak Ibu nanti makin bagus nilainya, itu akan memudahkan kami juga untuk memperjuangkan nanti. Ini Pak, silakan Pak. Yang ini untuk pendaftaran tahap 3 apakah akan diadakan yang lintas kabupaten ini Pak? Karena mengingat waktu ini sampai Desember yang tahap 2 itu. Ya. Gimana Bu? Kita usahakan adakan tapi di tahun 2022. Ya. Ya, makasih Bu. Baik Bapak Ibu, saya minta maaf, izin pamit dulu. Kita juga Pak Dirjen. Oh siap, oke. Jaga kesehatan, jaga semangat semuanya Bapak Ibu. Kita berjuang bersama-sama. Belajar. Betul. Ini mohon bantu ini ya, kalau kelas bawah ini tolong ini jangan sendiri-sendiri gitu. Terus yang sudah lulus tolong ini bantu juga teman-temannya yang belum gitu. Ya saya juga waktu di kunjungan juga ke beberapa daerah, guru yang senior yang sudah sepuh gitu diajak belajar sama yang lebih muda untuk bisa
laptop dan mengoperasikan. Alhamdulillah beliau ini Bapak ini juga nggak punya laptop, jadi dia pokoknya cari siapa yang kemudian bisa untuk membantu. Jadi intinya harus ada kolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Terus insya Allah Bapak Ibu kami komitmen untuk memperjuangkan ini. Tentunya perjalanan ini tidak sempurna, dari waktu-waktu kami berusaha untuk menyempurnakan. Amin. Kita tentunya berdoa, bertawakal, semoga kita menemukan terobosan-terobosan yang terbaik. Dan tadi Mas Menteri kan sudah memberikan sebuah komitmen juga pada Bapak Ibu semua. Kita perjuangkan Bapak Ibu. Amin. Mohon bantu dukungannya. Siap. Kita terus semangat ya. Artinya tadi Mas Menteri juga bilang kalau Bapak Ibunya nanti juga kurang semangat, kaminya juga nanti juga terus demotivasi gitu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Tapi yakin kita komitmen untuk menyelesaikan ini. Tadi Mas Menteri juga sudah menyatakan dan saya juga tadi sudah sampaikan, kita melakukan ini dari awal bukan karena ada tekanan dari mana-mana. Kami ingin betul-betul guru-guru kita itu nggak boleh ada yang tidak mendapat pembayarannya itu yang tidak layak. Itu prinsip. Itu yang kita perjuangkan. Satu lagi juga ini Bu, nambah sedikit bahwa guru Bapak Ibu guru itu kan keluarga kita. Jadi tempatnya minta bantu, jadi bukan menghujat. Kalau misalnya ini ya maksudnya itu ini keluarga, bagian tak dipisahkan dari kita yang dikelola Pak Dirjen, kan guru-guru semuanya. Jadi di sini ini kita saling mendukung. Jadi bukan melawan ya, kalau melawan kayak Mas Menteri tadi, gimana wong kita itu sedang berusaha menolong ibu Bapak Ibu yang ditolong malah memberikan perlawanan. Jadi mari kita saling. Jadi bukan melawan sih Bu, lebih ke mengklirkan ya. Ya. Paham Bu. Dari pihak daerah seperti ini ya. Sedangkan kita juga sebagai orang kecil meskipun badannya besar. Sebagai orang kecil semangatnya besar Bu. Nggak bisa menembus kementerian dengan kalian inilah pokoknya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi clear ya. Kalau sekarang udah clear ya. Udah clear. Kalau dalam Islam itu ada islah dan istiqomah. Ya. Baik, saya pamit dulu ya. Siap. Hati-hati Bapak. Ibu, saya bisa satu ke Ibu pertanyaannya. Jadi gini, masalah tadi yang misalkan saya sudah passing grade atau teman-teman sudah passing grade, nah kan bisa daftar lagi, bisa pindah formasi. Bisa. Tentunya yang pertama itu tidak dipergunakan. Kalau pindah jabatan walaupun ternyata nilainya lebih tinggi. Iya Pak. Nah, pindah jabatan. Iya pindah jabatan. Nah, bunyinya begitu. Oh gitu. Iya. Terus kemudian ternyata ketika mereka mengikuti tes yang kedua itu nasibnya lebih buruk. Jangankan jangankan passing grade, jangankan lulus, passing grade pun tidak. Enggak Pak, enggak disimpan. Nggak disimpan. Jadi yang awal gugur aja. Terakhir berarti. Iya terakhir aja, karena dia ngelamar baru. Oh, jadi ngelamar baru walau. Jadi nggak boleh pindah jabatan ya? Iya. Pindah jabatan. Ngelamarnya nggak boleh pindah. Kalau ngelamar begini Bu, karena dia yang buka ya Bu ya. Saya daftar di SMP nih, guru matematika di Banjarwangi. Iya, Bapak, terima kasih banyak Pak. Salam buat keluarga semua Pak. Iya, sehat selalu Bapak. Jadi begini Bu, saya kan ngelamar di SMP Banjarwangi, guru matematika. PG lulus. Nah, untuk tahap 2 ini, apakah saya melamar lagi di situ? Ya, kalau mencari formasi. Kalau farmasinya masang Bu. Oh, tapi tetap guru matematika ya? Iya, matematika. Ini Bu, ini yang kalau tes. Ibu ngelamar IPS. Pindah bidang studi maksudnya gitu. Karena nggak terima. Maaf ini Bu, yang sekarang itu tes tahap 2 itu kita harus bersaing juga dengan dari swasta ya Bu. Iya. Mengapa regulasi ini tidak dikhususkan untuk program yang honor di sekolah negeri aja dulu dibereskan, jangan melibatkan swasta supaya satu-satu beres itu honor di sekolah negeri dapat diselesaikan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan itu Bu, bagaimana? Jadi itu kan sudah tertuang dalam Permenpan itu. Jadi sebenarnya itu untuk kesempatan pertama itu negeri, semua negeri itu swasta benar-benar pendaftarannya kan 900.000 ya. Kemarin yang ikut cuma 300.000. Yang 500 tuh nunggu dulu karena memang kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya pada guru negeri untuk mengasah diri.
bahkan untuk pakai fasilitas yang minimalis saja itu sudah bisa masuk dulu. Nah yang kedua ini sepertinya keinginan Mas Menteri untuk seperti itu belum bisa dipenuhi oleh Basarnas, karena memang nggak mungkin di tengah jalan itu ada perubahan regulasi. Permenpan itu merubah itu tidak mungkin, dan itu kesepakatan itu tuh sudah hasil penggodokan setengah tahun lebih formula itu bersama Basarnas. Jadi tidak hanya Kemendikbud saja, tapi itu kebijakan yang sudah dipikir matang secara ilmiah bagaimana prosedur seleksi ini dilakukan. Ya, itu jadi kita berdoa saja untuk guru-guru negeri. Mas Menteri tetap concern terhadap guru-guru negeri ya. Kalaupun nanti ujian 1 biar berjalan seperti ini, nanti di akhir nanti untuk ujian tahun 2022 seperti Garut ini kan masih ada formasi yang harus dibuka. Itu nanti mekanismenya akan berubah, akan ada permenpan baru. Kita usahakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa ditampung di tahun 2022. Toh 1 bulan lagi 2022. Iya, amin. Bisa nggak request kalau misalkan untuk yang tahap 1 ini kan udah yang lulus phishing grade nih ya, tolong dibuka formasinya nih di sekolah masing-masing, jadi kami bisa lulus. Itu nggak bisa dipenuhi oleh Basarnas karena formasi itu sudah ada keputusannya, jumlahnya 506, sudah ada 2022 maksudnya? Enggak sekarang. Maksudnya SK tentang jumlah formasi itu ada, sudah tertuang dan nggak mungkin di top up. Jadi yang paling bisa dilakukan sekarang melihat vokasi, masing-masing daerah itu akan membuka formasi yang lebih besar. Kalau usulan dari kita sudah ada 700.000, sisa selisih 500 plus 200-nya itu yang bagian-bagian yang pensiun. Nah itu semoga bisa dipenuhi semua oleh daerah. Amin. Semua kembali kuncinya itu ke daerah, Bu. Kuncinya ke daerah. Ya. Terus Kata daerah pusat. Daerah itu kuncinya ke anggaran. Jadi kita tidak bisa mengatakan daerah tidak mau mengusulkan. Nah, tergantung DAU-nya. Apakah akan DAU itu sudah mencakup anggaran gaji P3K? Kalau mau ngangkat nggak ada uangnya ya cuma juga dong. Nanti jadi PHP dulu tergantung. Jadi nggak jadi. Mungkin itu Bu Lina, Bapak Ibu semuanya. Ini saya terima nanti kalau nggak salah itu ke Komisi 10 ya Pak Soeharto ya. Komisi 10. Sebenarnya itu semuanya udah dari Komisi 10 sih. Dari Komisi 10. Ini mah dari Komisi 10. Komisi 10 ya. Jadi semua resume kita dari DPRD Jabar ke Komisi 5 ya. Dan Bunda Eni DPD anggota Komite 3 ini disatukan sampai keluar rekomendasi dari DPRD nota. Gitu saya rasa cukup. Lalu untuk sekali lagi atas nama tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, Mampus juga. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya yang menghubungi Bu Lina melalui Pak Dudi untuk akomodasi atau penggantian transport nanti di instansi kedua di situ bisa. Itu ya. Terima kasih.